Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 25 IPE. Izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan interprofesionalisme profesi dokter dan juga apoteker. Nah, nanti untuk penjelasan dari isinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk penonton semuanya, selamat menonton. Baik, berdasarkan skenario yang sudah diberikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, yaitu kondisi medis yang sangat umum terjadi di dunia. Karena itu, dalam pengobatannya biasanya akan diberikan kombinasi obat antihipertensi. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya umum jadi seperti di kasus ini, pasien juga mengonsumsi suplemen herbal sehingga terjadi kemungkinan untuk interaksi suplemen herbal dengan obat antihipertensi. Berdasarkan hasil diskusi kami, berhasillah kami menyusun laporan dan PowerPoint yang akan kami sajikan sekarang terkait peran tanggung jawab dan pentingnya kolaborasi antar profesi di dunia medis. Selanjutnya. Baik, untuk pembahasan pertama, kami di sini membahas peran dan tanggung jawab dokter dalam kasus pasien terlebih dahulu. Pertama, saya akan membahas dari kewajiban klinis dokter berdasarkan kompetensinya. Pertama, dokter harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian mendapatkan diagnosis, memberikan terapi dan monitoring evaluasi, memberikan edukasi dan inform consent, dan juga melakukan dokumentasi klinis. Next. Untuk anamnesis, dokter di sini harus menggali informasi secara menyeluruh mengenai riwayat kesehatan pasien, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, pola hidup, serta riwayat konsumsi obat, terutama suplemen dan juga produk herbal. Sementara untuk pemeriksaan fisik, itu bisa dilakukan dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Dalam kasus, dokter sudah melakukan anamnesis kepada pasien, namun tidak menyeluruh karena dokter tidak menanyakan riwayat terapi sebelumnya, yaitu pasien mengkonsumsi suplemen herbal. Untuk yang pemeriksaan fisik, dokter sudah melakukan pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan tekanan darah dan mendiagnosis pasien hipertensi grade 2. Namun, pemeriksaan tersebut itu belum komprehensif karena dokter tidak menilai kemungkinan keterlibatan organ target lain. Lanjut. Selanjutnya adalah menegakkan diagnosis berdasarkan bukti ilmiah. Di sini dokter menegakkan diagnosis hipertensi grade 2 karena tekanan darahnya 160 per 100 mm air raksa, di mana di sini sudah sesuai pedoman JNC 8 atau PERHI. Namun proses penegakan diagnosis ini juga harus mempertimbangkan komorbiditas dan juga faktor risiko individual. Next. Selanjutnya, dokter harus memberikan terapi dan monitoring evaluasi, di mana terapi ini tujuannya adalah untuk mencegah, mengobati, meringankan, ataupun memulihkan kesehatan pasien. Sementara monitoring adalah keberlanjutan daripada terapi, di mana dokter memantau secara rutin terhadap tekanan darah, kadar kreatinin serum, elektrolit, serta efek samping obat. Di kasus ini, dokter belum melakukan evaluasi terhadap potensi interaksi obat dengan suplemen yang dikonsumsi dengan pasien. Selanjutnya. Selanjutnya adalah memberikan edukasi dan inform consent, di mana di kasus ini dokter harusnya bisa memberikan edukasi bahwa konsumsi suplemen herbal itu tidak aman jika digabung dengan antihipertensi. Dan edukasinya harus mencakup penjelasan kemungkinan efek interaksi seperti resiko kerusakan ginjal. Next. Terakhir adalah dokter harus melakukan dokumentasi klinis dalam bentuk rekam medis, di mana di rekam medis ini harus terdapat hasil anamnesis, diagnosis, terapi, hingga tindak lanjut. Next. Baik, selanjutnya, dokter memiliki peran atau kewajiban dalam melakukan kolaborasi antar profesi. Pada pasal 9 dalam Kodeki menegaskan pentingnya kerjasama antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya seperti apoteker, bidan, perawat, maupun analisis dari laboratorium dalam memberikan pelayanan yang komprehensif demi keselamatan pasien atau pasien safety. Dalam kasus ini, dokter seharusnya menjalin komunikasi terbuka dengan apoteker untuk memastikan obat yang diresepkan aman dikonsumsi bersamaan dengan suplemen herbal yang telah sebelumnya dikonsumsi oleh pasien. Next. Dokter juga memiliki peran dan kewajiban dalam bidang etika dan hukum. Dalam profesi, dokter berpegang pada prinsip Kodeki, yaitu mengutamakan kepentingan pasien, bertindak jujur dan profesional. Dalam kasus ini, kelalaian dokter dalam menanyakan riwayat suplemen herbal sebelumnya dapat dianggap melanggar dari prinsip non-malevolence, di mana tidak merugikan pasien. Pada aspek hukum, dokter berpegang pada undang-undang
Kedokteran nomor 29 tahun 2004 meliputi dokter harus memberikan pelayanan sesuai standar, membuat rekam medis yang lengkap dan akurat. Kelalaian dalam dokumentasi dapat menimbulkan tuntutan malpraktek di kemudian hari. Selain itu, dalam konteks pelayanan yang berpusat pada pasien, dokter juga bertanggung jawab moral untuk menjamin hak pasien atas informasi yang jelas dan benar, serta untuk melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan medis. Selanjutnya, Selanjutnya merupakan peran apoteker dan tanggung jawab dalam kasus ini. Yang pertama, apoteker perlu pengajian menggunakan obat dari segi farmasika, farmakologi, farmasi klinis, serta mengidentifikasi DRP dan memberikan rekomendasi monitoring pengobatan pasien serta memberikan saran rekomendasi penyelesaian permasalahan pasien. Next. Pertama, dari segi farmaseutika, kita harus penyimpanan itu simpan obat ini dalam wadah asli, tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak serta dalam ruangan suhu ruang dan jauhkan dari panas serta kelama berlebih. Yang pertama, yang kedua, farmakologi. Lisinopril itu obat digunakan untuk hipertensi, gagal jantung, dan pasca infark. Dengan farmakokinetik diberikan secara oral, aktif langsung, hampir tidak dimetabolisme, serta diekspresikan melalui ginjal, dan perlu penyesuaian dosis pada gangguan ginjal, serta onset efek beberapa jam setelah pemberian dengan efek samping batuk kering, angioedema, hiperkalemia, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada farmakologi dari HCT atau hidroklortiazid digunakan untuk hipertensi dan edema, serta farmakokinetiknya itu ketika oral dengan onset 2 jam, puncak 4 jam, serta durasi 6-12 jam dengan efek samping hipokalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, dan dapat meningkatkan glukosa darah. Next. Farmasi klinis, terapi pasien yang diberikan merupakan kombinasi ACE inhibitor, lisinopril, dan thiazid diuretik atau HCT dengan efek sinergis menurunkan tekanan darah. Dengan resiko klinis, itu menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan ketidakseimbangan elektrolit, serta dari peran farmasis itu pastikan tidak ada obat atau suplemen tambahan yang bersifat nefrotoksik, serta lakukan monitoring laboratorium, dan edukasi pasien tentang efek samping potensial. Next. Selanjutnya, terdapat unnecessary drug therapy, yaitu bila regimen baru kombinasi ACE inhibitor dan diuretik thiazid ini diberikan tanpa medication reconciliation, terutama jika pasien sebenarnya sudah menggunakan obat antihipertensi lain. Dan ketika hal ini terjadi, dapat meningkatkan resiko hipertensi, gangguan elektrolit, dan ketidakpatuhan. Next. Dan need additional drug therapy. Kondisi ini pasien mempunyai hipertensi dan dislipidemia, tapi pasien hanya mendapatkan terapi antihipertensi. Dengan rekomendasi, perlu tambahan terapi statin untuk menurunkan LDL, dan apabila ada faktor risiko lain, perlu pertimbangan antiplatelet. Next. Ada inefektif drug therapy di mana beberapa herbal dapat mengaruhi metabolisme obat atau memiliki efek berlawanan dengan antihipertensi, sehingga mungkin menurunkan efektivitas terapi, dan mungkin perlu monitoring fungsi ginjal dan elektrolit, karena herbal atau NSAID lain dapat menurunkan perfusi ginjal dan meningkatkan risiko hiperkalemia atau penurunan respon obat. Dengan dosage too low atau too high dengan dosis awal kombinasi 10 mg per 12,5 mg atau 20 mg per 12,5 mg untuk lisinopril atau HCT sekali sehari. Dengan catatan penting, gunakan dosis efektif serendah mungkin untuk meminimalkan risiko hipokalemia dan efek metabolik lain, dan tidak disarankan melebihi 50 mg HCT per hari pada pasien dewasa. Next. Adverse drug reaction, jadi untuk kombinasi lisinopril dan HCT dapat menurunkan volume cairan sehingga meningkatkan risiko AKI. Penggunaan suplemen herbal dapat mengurangi fungsi ginjal atau berinteraksi dengan obat sehingga memperbesar risiko nefrotoksisitas. Untuk drug interaction ada triple dari lisinopril, HCT, dan NSAID untuk merusak gangguan ginjal akut, terus interaksi dengan herbal, terus interaksi elektrolit. Kepatuhan dan edukasi, monitoring tekanan darah, targetnya itu di bawah 130 per 80 mmHg, monitoring fungsi ginjal dari serum kreatinin, EGFR, output urin, monitoring elektrolit dari kalium sama natrium, monitoring efek samping, monitoring hipotensi, dehidrasi, tanda gangguan ginjal. Intervensi terhadap penggunaan obat, hentikan suplemen herbal, hindari NSAID, evaluasi dosis, targetnya sampai tekanan darah itu di bawah 140 per 90 mmHg. Rekomendasi monitoring terapi, cek fungsi ginjal dan elektrolit. Penambahan atau penyesuaian terapi, ditambahkan terapi statin untuk menurunkan LDL, antihipertensi tambahan jika tekanan darah tetap tinggi.
Peran apoteker dan edukasi sebagai berikut. Next. Informasi yang mencukupi. Hal ini membuat tindakan menjadi bisa tidak optimal. Next. Next. Lalu ada aspek non-maleficence, yakni dokter karena tidak menggali riwayat dengan baik, maka bisa klinik. Namun hal ini bisa ditanggulangi oleh apoteker yang menunda pemberian obat dan menyarankan pasien untuk konsultasi ulang dengan dokter. Next. Lalu ada aspek justice, ini kurangnya waktu optimal dalam pelayanan medis yang memungkinkan ini untuk pelayanan di masing-masing pasiennya. Sedangkan setiap pasien seharusnya memperoleh standar pelayanan yang sama tanpa dipengaruhi beban kerja dan efisiensi waktu pelayanan. Next. Selanjutnya adalah aspek otonomi, yang artinya adalah menghargai hak pasien, di mana melibatkan pasien dalam perjalanan terapinya. Dalam kasus tersebut, dokter tidak sepenuhnya menghormati hak pasien karena dokter tidak memberikan ataupun menggali riwayat penggunaan obat dan suplemen secara lengkap, sehingga pasien tidak dapat mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang sadar. Selanjutnya, dari segi UU Kesehatan yang mengacu pada UU nomor 17 tahun 2023 pasal 305 yang berbunyi setiap tenaga medis wajib melaksanakan praktik profesinya berdasarkan kompetensi, etika, dan tanggung jawab profesional serta menghormati hak pasien. Dalam kasus tersebut, dokter yang tidak menanyakan riwayat penggunaan obat berpotensi mengabaikan prinsip tanggung jawab profesional. Selanjutnya, next slide. Baik, dari tinjauan etika profesi, Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa seorang dokter harus melaksanakan profesi sesuai dengan standar profesi tertinggi, di mana dokter tersebut harus memberikan pelayanan secara profesional ataupun waktu yang adil bagi setiap pasien tanpa adanya pengaruh-pengaruh eksternal non-medis. Lalu untuk pasal 7 ayat 1, di mana dokter wajib memberikan informasi yang jujur dan memadai agar pasien dapat mengambil keputusan, sehingga pasien dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terapi. Slide. Slide. Next. Baik, next. Oke, baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun dari diskusi pada proses ini. Dan boleh di slide. Oke, baik. Daftar pustaka yang menggunakan barcode tersebut itu bisa teman-teman scan dan juga bisa teman-teman lihat untuk dari pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin untuk dari hasil diskusi kami, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun juga ada salah ucap. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.